Perkenalkan, saya Reski Alif Pambudi. Berikut tugas saya dalam aksi nyata topik 1 pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pertama, apakah Anda puas dengan proses belajar pada topik ini? Mengapa? Saya puas dengan topik ini. Di dalam topik ini ada beberapa informasi baru mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang belum dipelajari pada semester sebelumnya, seperti pengaruh lingkungan belajar dalam pembelajaran. Selain itu di dalamnya ada beberapa teori penting yang melatar belakanginya, yakni dari teori sistem ekologi, teori multiple intelligence, teori zone of proximal development, ZPD, juga teori learning modalities. Hal itu memperdalam pemahaman saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan kedua, ide apa yang Anda dapatkan setelah belajar pada topik ini? Ide-ide yang saya dapatkan adalah sebagai berikut. 1. Pembelajaran berdiferensiasi sangat penting dan cocok dilakukan di Indonesia, yang memiliki keragaman karakteristik peserta didik sehingga diperlukan pembelajaran yang dapat mencakup seluruh kebutuhan peserta didik. 2. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya pada konten, proses dan produk, namun ada faktor lingkungan belajar yang juga berpengaruh. 3. Saya ingin mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan lebih baik lagi di PPL 2 serta jika saya menjadi guru nantinya untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan belajar peserta didik. Pertanyaan ketiga, bagaimana caranya supaya Anda dapat merealisasikannya? Tindakan yang saya lakukan ketika merealisasikannya di sekolah adalah 1. Memahami karakteristik peserta didik. Hal ini bisa dilakukan dengan tes diagnostik sebelum pembelajaran. 2. Setelah memahami karakteristiknya, barulah kita merancang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 3. Selanjutnya adalah merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan keragaman peserta didik, dengan diferensiasi konten, proses ataupun produk dan lingkungan belajar. Pertanyaan keempat, apa yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi? Ada 4 teori yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi, dari teori sistem ekologi, teori multiple intelligence, teori zone of proximal development, ZPD, juga teori learning modalities. Pada intinya pembelajaran berdiferensiasi muncul karena pemahaman bahwa setiap peserta didik adalah pribadi yang unik dalam kemampuan, minat, gaya belajar dan kebutuhan belajar. Pemikiran ini juga berdasarkan pembelajaran yang bersifat inklusif, di mana pembelajaran harus relevan, efektif, adil, dan dapat mengakomodasi seluruh karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Pertanyaan kelima, apa tujuan pembelajaran berdiferensiasi? Tujuan pembelajaran berdiferensiasi adalah antara lain, 1. Mengakomodasi dan memfasilitasi segala kebutuhan dan karakteristik belajar peserta didik dalam pembelajaran. 2. Membantu peserta didik dalam belajar dengan lebih baik. 3. Meningkatkan motivasi dan pencapaian pembelajaran. 4. Menjalin hubungan harmonis antara guru dan peserta didik. 5. Membantu peserta didik lebih mandiri. 6. Meningkatkan kepuasan belajar peserta didik. Lalu pertanyaan ke-6, apa indikator keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi? Menurut saya beberapa indikator keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi antara lain, 1. Peserta didik lebih nyaman dalam belajar karena pembelajaran memperhatikan kebutuhan dan karakter semua peserta didik. 2. Peserta didik menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. 3. Peningkatan kemampuan atau skill peserta didik saat proses pembelajaran dan setelah pembelajaran. 4. Kesuksesan belajar yang meningkat, karena semua bisa belajar dengan karakteristik dan kebutuhannya. 5. Hubungan guru dan peserta didik yang lebih erat. Kemudian pertanyaan ke-7, bagaimana langkah pembelajaran berdiferensiasi? Langkah-langkahnya adalah, 1. Analisis kebutuhan dan karakteristik belajar peserta didik. 2. Penyesuaian materi yang akan dibelajarkan, sesuai dengan diferensiasinya. 3. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat dengan diferensiasi telah ditentukan. 4. Penyediaan sumber belajar yang beragam untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan belajar dan karakteristik belajar peserta didik. 5. Pemberian pilihan dalam penilaian, agar dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik. 6.
Melakukan kolaborasi dan diskusi dalam pembelajaran, sehingga peserta didik lebih dilibatkan pembelajaran. 7. Pemberian dukungan atau bimbingan tambahan sesuai kebutuhan peserta didik. 8. Evaluasi dan refleksi sebagai sarana perbaikan ke depannya. Demikian hasil tugas saya, terima kasih atas perhatiannya.